Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Mirojudin. Saya dari program studi Tadris Bahasa Indonesia dan saya menempuh perkuliahan di IAIN Kediri. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang materi puisi, lebih tepatnya pada bagian struktur batin puisi. Nah, kira-kira apa sih definisi dari struktur batin puisi? Mari kita simak bersama-sama. Nah, pengertian struktur batin puisi adalah segala hal yang ingin diungkapkan penyair berkenaan dengan perasaan dan suasana jiwanya. Struktur batin puisi juga merupakan aspek-aspek yang membangun puisi dari dalam, berupa pikiran, perasaan, suasana jiwa, dan makna yang ingin diungkapkan oleh penyair melalui puisinya. Struktur batin tidak tampak secara langsung atau tidak tampak dalam kata-kata, melainkan tersirat dan hanya dapat dipahami melalui penghayatan serta penafsiran mendalam oleh pembaca. Jadi struktur batin puisi ini tidak ada atau tidak nampak pada struktur fisik puisi atau tidak nampak di dalam sebuah teks puisi. Jadi struktur batin ini adalah struktur yang tersirat dan di mana struktur batin ini merupakan ungkapan penyair yang berkenaan dengan perasaan atau suasana yang disampaikan penyair mengenai puisi yang telah dibuatnya. Dan di dalam struktur batin puisi ini ada beberapa elemen. Kira-kira ada berapa sih elemen yang tercakup dalam struktur batin puisi ini? Mari kita simak selanjutnya. Struktur batin pada puisi itu ada 5. Yang pertama yaitu tema, suasana, rasa, nada, dan amanat. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah gagasan pokok dari puisi. Tema biasanya digali dari pikiran pengarang dalam menciptakan puisi itu. Tema berangkat dari pergelutan penyair terhadap lingkungan sekitarnya. Jika pergelutan atau desakan yang kuat itu berupa rasa belas kasih atau kemanusiaan, maka puisinya berisi atau bertemakan kemanusiaan. Jika desakan yang kuat adalah dorongan untuk memprotes ketidakadilan, maka tema yang disampaikan oleh puisi atau lebih tepatnya penyair adalah protes atau pemprotesan dalam artian kritik sosial. Seperti itu. Jadi tema ini gagasan pokok dari puisi, di mana tema adalah suatu ide yang diangkat oleh pengarang dan dapat dituangkan dalam karya puisinya. Bisa jadi jika yang dijadikan ide itu berupa kejadian dia pada saat jatuh cinta atau mungkin melihat sekitarnya itu atau temannya yang diangkat menjadikan tema puisi adalah percintaan, maka puisi tersebut bertemakan romansa atau yang keromantisan. Jadi begitu juga sebaliknya apabila pengarang itu mempunyai kondisi atau melihat sekitarnya itu dalam keadaan tidak baik, maka tema yang diangkat mungkin bisa menjadi bertemakan kesedihan.
Hal tersebut bisa dilihat dari salah satunya yaitu dengan melihat diksi yang dipakai dari seorang pengarang tersebut. Nah, suasana merupakan kondisi secara psikologis yang terdapat di dalam puisi dan dirasakan oleh pembaca saat membaca puisi tersebut. Suasana dibangun oleh penyair agar pembaca mampu merasakan apa yang dirasakan oleh penyair ketika menulis puisi tersebut. Jadi, suasana ini adalah merupakan keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi, salah satu puisi, akibat psikologis yang ditimbulkan puisi itu terhadap pembaca. Karena suasana puisi dengan salah satu puisi dengan puisi yang lain itu bisa berbeda suasana. Bahkan dalam bait yang pertama dan bait kedua itu juga bisa jadi beda suasana. Jadi suasana ini menjadi suatu struktur batin puisi yang penting, karena suasana dapat mempengaruhi psikologis pembaca atau mempermainkan atau mengolah imajinasi pembaca saat membaca puisi. Berikutnya yaitu rasa. Nah, yang dimaksud rasa atau feeling adalah ungkapan atau ekspresi penyair terhadap pokok permasalahan yang diangkat dalam puisinya. Jadi rasa ini mencerminkan bagaimana penyair memandang, merasakan, dan menanggapi tema yang dibahas, sehingga menjadi unsur batin yang begitu penting dalam membangun makna dan suasana pada puisi. Dalam puisi juga ada beberapa rasa, jadi mungkin berupa kemarahan, kasihan, simpati, rasa senang, rasa tidak senang, acuh tak acuh, dan sebagainya. Tergantung apa pokok persoalan yang dibawakan pada sebuah puisi tersebut. Unsur batin yang selanjutnya yaitu nada. Menurut Hikmat tahun 2016, nada adalah ekspresi efektif penyair terhadap pembacanya. Yang dimaksud dengan ekspresi efektif yaitu sikap penyair terhadap pembacanya seperti apa di dalam puisi yang ditulisnya. Beberapa penyair menempatkan dirinya di hadapan pembaca itu dengan beragam sikap ya. Ada penyair yang menempatkan atau bersikap kepada pembacanya itu ingin menggurui, menasehati, mengejek, menyindir, atau bersikap lugas. Ada juga puisi yang bernada santai karena penyair ini ingin bersikap santai kepada pembacanya. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan atau maksud yang hendak disampaikan seorang penyair kepada pembacanya. Nah, beberapa pesan dapat ditangkap dengan mudah oleh pembacanya. Terlebih jika diksi yang digunakan itu mudah dipahami sehingga pembaca tidak terlalu sulit untuk menerjemahkan diksinya. Begitu juga sebaliknya, amanat bisa jadi akan sangat sulit diambil pesannya jika kata-kata di dalam puisi tersebut penuh dengan gaya bahasa atau majas, sehingga para pembaca itu harus sedikit berusaha untuk menggali lebih dalam makna yang disampaikan atau pesan yang disampaikan dalam puisi tersebut. Dan amanat ini biasa disebut dengan tujuan, yakni tujuan penyair dengan menciptakan sajak atau puisi tersebut. Amanat atau tujuan yang ingin diungkapkan penyair pada umumnya sesuai dengan pekerjaan, cita-cita, pandangan hidup, keyakinan,
yang dianut oleh penyair. Amanat yang akan disampaikan penyair itu dapat ditelaah atau dapat dipahami setelah kita mengetahui atau memahami tema, rasa, atau suasana yang telah dilihat setelah kita membaca puisi tersebut, sehingga kita dapat memahami apa sih amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembacanya. Dengan cara itu harus mengetahui apa sih tema, apa sih rasa yang ingin disampaikan atau suasana yang digambarkan oleh penyair, dan nada yang dimaksud itu seperti apa pada sebuah puisi tersebut. Itu kita harus mengetahui dulu atau memahami dulu dengan teliti makna yang disampaikan oleh penyair itu. Dengan seperti itu kita akan mudah untuk menarik kesimpulan apa pesan atau amanat yang ingin disampaikan oleh penyairnya. Nah, kesimpulannya ya, semua unsur batin itu sangat berkaitan atau sangat penting, dalam artian seperti putaran rantai, jadi saling berkaitan dan memiliki fungsi-fungsi tersendiri yang dimana tidak dapat dipisahkan satu dengan dan lainnya. Terima kasih telah menyimak dan berpartisipasi dalam video pembelajaran kali ini. Saya kira sudah cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.